Ya, jadi kali ini, siang ini temenin aku buat masak, yaitu hari ini aku mau masak sayur slobor. Di sini dikenalnya itu sama sayur slobor. Tapi mungkin orang-orang lain juga mengenalnya itu dengan sayur sawi putih. Terus untuk persiapannya di sini aku lagi potong-potong bawang putih, iris-iris ya seperti biasa ya sayur pada umumnya. Ada 2 bawang putih, 2 siung bawang putih. Terus diiris tipis-tipis aja. Jadi aku bukan seorang ahli masak, jadi ya kalian bisa lihat sendiri itu irisannya masih agak tebel banget sih itu. Mungkin kalau ada chef yang komentarin aku, nah itu masih kurang tips lagi mbak. Bodo amat, aku masak buat sendiri dan keluarga. Terus habis itu aku potong 2 siung bawang merah. Biasanya kalian itu tim yang suka diiris atau diiris aja kayak gitu terus ditumis atau diulek dulu. Kalau sayur itu ya cuma diiris aja kayak gitu. Cuma kalau misalkan kayak nasi goreng, terus yang kuah-kuah kayak sop gitu, biasanya habis aku iris itu aku ulek dengan namanya di sini namanya itu ciri mutu deh atau ulekan. Pakai manual, bukan pakai chopper, bukan pakai blender. Dan kata ibuku masak dengan kalau diuleknya manual gitu pakai ciri mutu itu bakalan lebih enak rasanya karena teksturnya mungkin beda ya. Cuma aku dari segi praktis juga mungkin lebih suka kalau misalkan nguleknya itu lebih praktis dengan cara diulek pakai chopper, blender. Cuma kan aku tidak punya. Dulu aku sempat punya chopper buat bumbu gitu, tapi udah rusak, tidak awet. Mungkin next time aku bakal beli, saranin dong. Oke, terus habis itu aku di sini ada potong tomatnya jadi 4, terus aku potong lagi jadi 2. Jadi baginya per 8. Kalian di sini ada yang suka tomat enggak? Kalau aku dulu nggak suka tomat, terus aku ditawarin sama kakak aku, coba dulu cicipin. Suka atau enggak? Sekarang malah jadi kalau makan sayur yang dicari paling banyak itu adalah tomat, terutama kalau makan sop itu tomat adalah paling enak, tomat dan kentang. Jadi gitu ya, sesuatu yang belum tentu disuka itu jangan bilang nggak suka dulu, tapi cicipi lah, seperti sayur-sayuran nih. Tapi kalau udah dicicipi tetap gak suka ya udah jangan dipaksakan gitu. Terus setelah aku iris-iris aku sisihkan deh seperti itu. Nah, di sini aku langsung berbalik aja ke dapur karena semua bahannya udah siap, yaitu ada sayur, tomat, dan cabai-cabean dan bumbu-bumbuan. Tapi ketika aku ke belakang atau ke dapur itu aku menemui banyak sekali cucian piring dan gerabah. Gerabah itu apa ya bahasa Indonesianya? Gerabah itu ya alat-alat masak yang besar-besar kayak panci, magicom, apa lagi? Solet itu spatula gitu. Tuh aku lagi bawa bahan-bahan yang udah aku potong ke dapur, termasuk ada sayur slobornya tuh kalian bisa lihat sendiri.
di wastafel itu penuh dengan cucian kotor yang menggunung. Dan aku tuh tipe yang tidak bisa memasak kalau masih banyak cucian piring. Jadi aku memutuskan untuk cuci piring dulu. Ya aku nggak bisa masak kalau banyak cuciannya. Jadi aku mau nyuci dulu. Itu kalau aku. Gimana kalau kalian? Apakah kalian itu tim orang yang menyuci setelah semua masakan selesai, atau sambil masak, atau sebelum masak? Kalau aku tim yang harus bersih semua dulu sebelum masak, karena kalau aku pilih sambil masak dan sambil nyuci piring, pengalaman aku sebelumnya itu adalah masakan aku akan gosong dan tidak maksimal. Dan aku baca buku juga kalau multitasking itu sebenarnya nggak baik, dan ya akibatnya begitulah, kayak bakal ada satu tugas yang nggak maksimal. Contohnya mungkin masakannya bisa gosong dan kurang maksimal rasanya. Terus kalau misalkan di akhir, aku malah cenderung udah terlalu capek, udah terlalu siap mempersiapkan sayurannya, terus juga udah memasak, itu memakan waktu yang udah capek kekenyangan, terus capek apa karena proses masaknya. Jadi aku tidak memutuskan di akhir. Jadi aku lebih suka aku mencuci semua piringku bersih sebelum aku memulai masak gitu. Terus di sini karena aku nggak punya rak yang untuk langsung meniriskan, setelah aku mencuci piring, aku langsung naruh piring-piring yang udah aku cuci dan bilas ke rak piring yang ada di dekat wastafel. Karena itu lokasinya nggak begitu jauh, jadi aku nggak mau memenuhi tempat wastafel itu dengan piring-piring yang udah selesai cuci. Jadi aku langsung cuci, bilas, dan taruh piring-piringnya ke rak piring. Itu belum seberapa ya semuanya. Itu jujur banyak banget. Dan ini ketika air di saluran pembuangan wastafelnya itu sedikit tersumbat, jadi aku bersihkan dulu sebentar, kemudian aku lanjut ke step cuci piringku selanjutnya, yaitu di sini aku ada cuci Chirimoto. Yang sebagai kalian tahu tadi, itu Chirimoto tuh yang buat ngulek itu loh, tapi secara manual dan tradisional. Itu lumayan berat, dan habis aku cuci, aku taruhin ke tempat semula. Setelah itu aku lanjut lagi, cucian selanjutnya itu ada Magicom yang habis aku pakai sehari sebelumnya untuk merebus telur, karena aku akhir-akhir ini jujur aja lagi banyak makan protein, termasuknya telur, kayak walaupun sehari sekali, tapi menurutku itu pengaruh banget buat kebutuhan gizi sehari-hari, dan juga untuk menambah berat badan, juga bulking. Dan ya seperti yang kalian lihat, aku mondar-mandir itu kayak gitu sambil aku habis cuci terus taruh, cuci selesai taruh gitu deh. Ya, dan ini adalah kemungkinan udah di akhir-akhir aku mencuci piring, ya bukan piring sih, ini mencuci gerabah ya, termasuknya ada wajan
dan panci baskom. Ketika aku mencuci piring ini aku nggak menyesal gitu, maksudnya kayak ya udah cuci aja piringnya walaupun banyak banget, karena aku tinggal itu di sini nggak sendirian, itu bersama keluarga, ada bapak, mama, dan kakak. Tapi dari semua keluarga itu aku justru mikir kayak mungkinkah rasa kebersihan mereka itu kurang banget, kayak minimal habis makan atau menggunakan gelas harusnya mereka bisa sadar buat langsung dicuci gelasnya, atau bertanggung jawab setelah merebus susu itu pancinya langsung dicuci, jadi udah berani menggunakan, berani juga membersihkan gitu. Aku berharap juga nanti setelah aku punya suami gitu, suami aku di masa depan, aku nggak punya suami yang patriarki, yang nggak mau bekerja pekerjaan rumah, yang nggak malu buat nyapu, yang nggak malu buat cuci piring, nggak malu buat cuci baju, pokoknya semuanya sendiri, karena masak, cuci piring adalah hal yang dasar. Terus di sini aku lanjut ke kompor karena cucian piringnya dan gerabahnya udah selesai. Di sini aku mulai untuk manasin minyak untuk mulai menumis. Ya, di sini aku mulai numis dari bawang-bawangannya dulu, yaitu ada bawang putih dan bawang merah. Anyway, maaf ya kalau footage-nya pas aku masak itu kondimennya di dalamnya kurang kelihatan gitu di kamera, karena jujur aja keterbatasan tripod dan tempat yang nggak bisa untuk menunjukkan apa aja yang ada di dalam kondimen panci yang aku masak hari itu. Pokoknya itu aku jelasin, itu aku lagi ngenumis bawang putih dan juga bawang merahnya sampai harum dan juga nggak gosong ya. Terus di situ aku juga sambil nyiapin bumbu-bumbuannya, itu ada kayak Royco atau penyedap rasa, terus ada gula, ada garam, dan juga air gitu. Aku lagi ngambil air nih. Terus kalau dirasa udah wangi, aku baru tambahin potongan irisan dari cabai rawit. Tadi aku cabai rawitnya nggak pakai banyak, kira-kira ada sekitar 5 cabai rawit, dan ini aku perlihatkan bahwa aku sedang menumis bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawitnya tumis sampai wangi. Dan di sini aku mempersiapkan untuk bumbu-bumbunya kayak Royco ya, untuk dibuka dulu, dipersiapkan sebelum nanti masuk ke proses seasoning atau pembumbuan. Karena aku suka persiapan sebelumnya, dan setelah itu ketika pembumbuannya udah wangi, tumisannya udah wangi, aku masukkan deh semangkok dulu atau seember dulu, setengah ember dari sayurnya itu, yaitu sayur salobor atau sayur sawi putih ke dalam panci penggorengan. Ya, dan ketika aku lagi masak ini, seperti biasa, kucingku ini selalu aja ada selalu penasaran terhadap apa aja yang aku lakuin. Bisa lihat sendiri, dia selalu menunggu. Gimana nih kalau kalian di rumah juga suka punya kucing yang suka mantau kalian ketika kalian tidur atau melakukan sesuatu nggak? Kalau aku ada nih, kucing aku namanya Milky atau Salju. Jadi dia anak dari kucingku yang lain yang warna abu-abu, tapi anaknya berwarna putih ya, lucu sekali. Lihat kalau misalkan aku lagi masak ataupun goreng, dia selalu kayak merhatiin. Hari sebelumnya aku tuh juga masak goreng tahu, dia juga liatin aku masak. Sebentar, aku kasih tunjuk ya. Ya, video yang di tengah itu adalah footage kemarin ketika aku goreng tahu. Itu kucingku juga Milky, dia selalu melihat dan menunggu aku di tempat yang sama.
Walaupun aku goreng, dia sabar sekali nunggu aku. Walaupun kayak ngapain sih nungguin lama-lama, ya nggak? Tapi dia lucu banget. Aku seneng deh. Kemudian situ aku lanjut aja deh goreng-goreng sayur slobornya sampai agak layu. Lihat nggak? Tuh kucing itu udah pindah ke atas polo tuh. Lihat. Kalau aku tuh ini kenapa makin gitu ya? Ini buat satu bagian nih. Kira-kira satu atau aja gitu. Nyelki itu selalu nemenin aku kalau ngerasa kesepian, dan juga nemenin masak. Dia setia banget. Nah, terus ketika udah aku oseng-oseng sayurnya di baskom yang pertama tadi, atau ember yang pertama dari sayur slobornya, aku di sini itu mulai nambahin lagi nih untuk ember sayur slobor yang kedua. Jadi dia di sini aku masukin separuhnya, karena itu belum bisa masuk lagi ya, jadi aku baru masukin separuhnya gitu, untuk kemudian aku oseng-oseng lagi. Nah, baru ketika dirasa udah cukup layu, aku masukin lagi deh sisanya dari baskom yang kedua ke dalam panci penggorengan. Kemudian aku koleh-koleh lagi deh sampai agak layu. Aku koleh-koleh terus sayurnya sampai agak layu dan juga impes gitu ya. Terus aku tambahin sedikit air setengah gelas, ya mungkin itu sekitar 100 ml. Kemudian aku ngerasa kayaknya kurang deh kalau sebanyak sayur itu airnya cuma 100 ml. Kemudian aku inisiatif nih buat ngambil air lagi, yaitu aku ngambil dari galon, karena ya kita orang miskin nih nggak punya dispenser. Tuangin aja setengah galon, entah itu mungkin ya sekitar 300 ml air. Terus aku lanjut koleh-koleh sampai rata, dan juga aku berniat untuk menutup sayurnya dengan tutup panci gitu supaya layu. Ya, step selanjutnya yaitu aku ya oseng-oseng, terus koleh-koleh sayurnya lagi sampai kena semua ke airnya. Terus aku tambahkan seasoning dengan Royco. Itu aku pakai Royco rasa
ayam untuk bumbunya. Terus aku juga tambahin ada garam. Apa ya namanya? Kasih atau bermain dengan rasa ketika kamu. Lalu juga selanjutnya aku tambahin gula supaya rasanya balance dan juga gurih. Setelah semua bumbu rata, aku masukin, aku aduk-aduk deh semuanya di panci penggorengan sampai merata. Dan setelah sambil dioseng-oseng, dikoleh-koleh, kalian yang terpenting dalam memasak itu jangan lupa tes rasa. Di sini aku tes rasa pakai sendok ya. Kalian icip aja deh pakai sendok. Terus gimana, apakah rasanya enak atau kurang garam, kurang gula, ataupun bisa kurang sesuatu, itu semuanya tergantung selera ya. Nah, kalau di sini aku tuh merasa kalau aku kurang rasanya, jadi aku di sini tambahin Royco-nya lagi, satu sosok lagi, karena aku merasa emang kurang sih, karena dengan sayur sebanyak itu, sebanyak 3 potong sayur slobber gitu, kalau satu saja aku pikir kayak kurang gitu. Jadi aku nggak ragu untuk bermain dengan rasa untuk menambahkan bumbu penyedap lagi, yaitu kaldu Royco rasa ayam. Terus habis itu aku koleh-koleh lagi sayurnya. Ya sudah begini. Nanti kalau udah kita main sama tomat, kalau udah memat. Oke teman-teman, jadi sekarang ini udah sekitar hampir setengah jam masakannya. Aku diamin dan layu, dan ini udah kelihatan enak banget. Tadi aku beberapa kali juga udah tes rasa, sudah cukup enak. Kalian mencicipi? Panas ya guys. Dan menurut aku ini udah pasti enaknya. Terus tinggal step terakhir, itu aku mau masukin tomat, irisan tomat yang udah potong tadi. Tapi ini susah banget guys. Aku nggak pakai tripod lagi ya, karena aku mau nunjukin dari atas gitu loh. Cuman kalau ngatur-ngatur kayak gitu harus ribet ya. Udah deh, aduk. Hujan kayak gini, terus makan yang sayur berkuah kayak ini segar banget sih, jujur. Makanya aku sengaja kayak banyakin airnya. Jadi kayak udah deh, tinggal nunggu matangnya sebentar lagi nanti. Oke guys, jadi aku mau nunjukin ini udah mateng sayurnya. Wow, that look delicious. I want to eat this. Karena aku belum sarapan dan sekarang juga lagi hujan, ini pasti akan segar banget. Terus nice, tinggal disajikan dengan nasi dan sayur ini aja udah enak banget. Thank you ya bagi kalian yang udah nonton dan nemenin aku masak sayur slobber ataupun sayur-sayur ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, dan juga aku tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kamu terlambat datang. Dadah, say hey. Bye bye. Vlog